Budaya Indonesia ISTI Bandung. Kemudian juga didukung oleh beberapa padepokan seni seperti Padepokan Seni Karangkamudian pimpinan Bapak Ugan Rahayu, Padepokan Seni Pusaka Karaman, Padepokan Pasir Tipis, Padepokan Seni Asem Gede, dan komunitas Tempat Pija, serta komunitas seni Mata Kolam. Untuk itu, saya atas nama jajaran panitia mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam kegiatan pagelaran seni ringus Parahyangan malam ini. Tak lupa saya pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga-wargi budidaya, baik itu bapak-bapaknya, kaum ibunya yang terhimpun dalam wadah Wanoja Budidaya, maupun kaum mudanya, Taruna Budidaya, yang telah bersedia menjadi talent pada kegiatan ini dan mau meluangkan waktu selama proses latihan hingga lalu parang. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terkait waktu yang dipilih adalah 10 November. Tiada lain adalah sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Memaknai pahlawan bukan saja mereka yang berjuang mengangkat senjata di kala mengusir bangsa penjajah, tetapi manakala seseorang semasa hidupnya memberikan dharma, berbuat sesuatu yang berguna bagi sesama, terlebih untuk bangsa dan negara, maka layaklah seseorang itu dikatakan sebagai pahlawan. Begitupun dengan para pujangga dan para leluhur bangsa yang telah mengolah cipta dan karsanya, menggunakan budi gandayanya sehingga melahirkan kebudayaan. Maka tidak salah rasanya jika kita memberikan titel kepada pendahulu kita sebagai pahlawan kebudayaan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kegiatan pagelaran ini kami dari jajaran panitia bermaksud memberikan sedikit ruang untuk berekspresi dan mengeksplorasi potensi seni, terutama bagi para seniman tradisi dan pencinta seni tradisi lainnya, untuk bersama-sama merawat dan melestarikan seni tradisi, terutama yang erat hubungannya dengan ritus atau ritual. Sesungguhnya banyak jenis tradisi yang berhubungan dengan ritual yang ada dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal ini patut untuk kita banggakan dan tentunya menjadi tugas kita semua untuk tetap menjaga agar tetap hidup dan lestari. Karena itu semua merupakan kekayaan dan bukti bahwa kita sebagai sebuah bangsa yang besar memiliki peradaban yang tinggi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa pada kegiatan malam hari ini pastilah ada kekurangan. Untuk itu kami dari jajaran panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak berwajib, dalam hal ini Kapolsek Lembang, Kepala Desa Kayu Anggon, Bapak RT, Bapak RW, gugus tugas COVID-19, dan pengelola gedung BHH 2 yang telah mengizinkan kami untuk menggelar acara seni di tempat ini. Selain itu, saya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan bekerja sama demi terlaksananya kegiatan ini. Dan juga tak lupa kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatian, kerjasama, dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Rahayu. Demikian sambutan dan sekaligus laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Sambutan berikutnya adalah dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Budidaya kepada
Roswana kami persilakan. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Sri Hartini, Pamong Budaya Ahli Utama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu sudah banyak gabungan dua kementerian sekarang menggabung di Kementerian Dikbud Ristek. Juga kepada Ibu Aini di Dirjen Kebudayaan. Juga kepada para pendukung acara dan para warga sekalian, juga yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam acara pagelaran seni ritus kepercayaan, seni ritus parahyangan ini. Acara ini bisa terselenggara berkat bantuan dan dukungan penuh dari Ibu Sri bersama Ibu Aini. Beliau ini, Ibu Sri Hartini ini adalah di kementerian itu yang paling senior dan paling lama mengelola dan membantu para penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia. Jadi beliau sangat tahu tentang bagaimana kondisi dan perkembangan dari masyarakat penghayat kepercayaan dimanapun berada. Dan beliau sangat concern, sangat perhatian terhadap proses regenerasi di kalangan penghayat kepercayaan. Beliau sangat prihatin bila terjadi adanya regenerasi yang mandek. Oleh karenanya tidak jarang beliau mendorong kami dari kalangan penghayat kepercayaan untuk ayo regenerasi. Dan beliau sangat mendorong juga akan berperannya kalangan perempuan penghayat, dan kita merasakan bersama di budidaya sendiri bisa hidup, bisa berkembang golongan-golongan atau kelompok perempuan dari budidaya dan juga taruna budidaya ini secara tidak langsung ini adalah berkat bantuan dan dorongan dari Ibu Sri ini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kita berterima kasih kepada beliau, teruskan dari kemudian Dikbud Ristek. Yang kita lakukan pagelaran ini juga sebetulnya awalnya kita berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Kemudian kita ingin adanya semacam gelaran ritus yang dikaitkan dengan doa untuk negeri. Dan untuk itu kami berbicara dengan DPD dan DPD mendukung. Dan selanjutnya kami juga dalam rangka regenerasi, makanya panitianya pun kalangan yang sudah berusia sepuh gitu ya, termasuk saya sudah melepaskan kegiatan ini. Saya nggak ikut campur dan diserahkan kepada generasi muda. Dan panitianya semuanya umumnya di bawah umur 25 tahun, bahkan belasan tahun. Hanya ketuanya saja yang di atas 40 tahun karena untuk proses regenerasi itu. Yang lainnya dari wakil ketua, sekretaris, semuanya kalangan muda. Oleh karena itu maka kami mohon maaf kalau di acara ini barangkali ada beberapa kelemahan ya, maklum, harap dimaklum, dan itu bagi generasi muda Indonesia yang itu merupakan proses pembelajaran, di mana kelemahannya, di mana kelebihannya barangkali terjadi
pelajaran buat keberlangsungannya ke depan di generasi muda ini. Itu barangkali, dan yang ditampilkan memang adalah seni-seni budaya yang memang hampir punah. Dan kewajiban kita masyarakat penghayat, karena di kalangan umum juga diyakini bahwa masyarakat penghayat itu sangat dekat dengan budaya, sangat dekat dengan seni, sehingga kewajiban penghayatlah apabila ada merupakan kewajiban penghayat untuk mempertahankan dan melestarikan seni-seni budaya kita, termasuk seni budaya yang hampir punah. Kita harus bangkitkan kembali, dan ini salah satu acara yang kita gelar adalah dalam kaitan tujuan ini. Untuk itu saya kira juga kita tidak boleh lupa mengucapkan syukur dan puji kepada Yang Maha Kuasa bahwa acara ini bisa digelar bersama di hari yang juga bertepatan dengan Hari Pahlawan. Barangkali ini mudah-mudahan ke depan ini membawa prospek yang bagus bagi bangkitnya kembali seni-seni budaya yang ada di Nusantara, termasuk di kalangan Jawa Barat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atas dukungannya selama ini, dan semoga kita masyarakat penghayat kepercayaan dan juga masyarakat seni budaya ke depan ini bisa berkembang dengan lebih bagus lagi, apalagi didukung oleh adanya undang-undang tentang pemanggilan budaya. Mungkin saya kira itu kami cukupkan pembahasan dari dia, dan untuk itu saya tutup dengan Rahayu. Demikian sambutan dari Dewan Pengurus Pusat Organisasi Budidaya Bapak Ruswan. Sambutan berikutnya adalah dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kuria Kemendikbudristek yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Sri Hartini sebagai Pamong Budaya Ahli Utama, sekaligus membuka pagelaran seni ritus parahyangan dengan simbolis pemukulan gong. Untuk itu, kepada Ibu Sri Hartini kami persilahkan. Sampurasun, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat, Pak. Selamat datang Pak, walaupun dekat masuk ya. Pak Engkut Susana beserta Ibu Susi, Kang Asep Setia Negara, penyelenggara pagelaran seni ritus parahyangan, Bapak Ibu dari instansi terkait yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Asep Setia Negara yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan tadi disebutkan juga dari Isi Bandung. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan semua, adik-adik generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Taruna Budidaya.
dan para komunitas budaya. Ini ada dari Padepokan, dari Pasewakan atau apa namanya, yang malam hari ini bersama-sama untuk menyelenggarakan pergelaran seni ritus Parahyangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas perkenan, atas ridho, atas izin kita pada malam hari ini bersama-sama berada di ruangan yang luar biasa ini untuk menyaksikan pergelaran ritus seni ritus Parahyangan. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Kang Asep Setianegara juga Pak Empos Roswana. Tentu yang pertama, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek menyambut baik dan mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Taruna Budidaya ini bersama-sama dengan komunitas yang lain. Ya, ini sangat luar biasa dan sesungguhnya inilah yang mestinya ya, terus kita gerakkan. Ya, terus kita gerakkan. Generasi muda penghayat kepercayaan tidak bisa sendiri. Sebaliknya, komunitas-komunitas budaya yang lain, sanggar, padepokan, apakah itu namanya, itu juga nggak bisa. Oleh karena itu, sudah saatnya generasi muda bangkitlah, ya, bangkitlah kita untuk melestarikan apa yang dari warisan budaya kita, warisan para leluhur kita, untuk kemajuan bangsa dan negara. Sedikit apapun karya, prestasi, kemudian juga apa yang menjadi pemikiran adik-adik semua, bahkan ini adik-adik banyak yang kecil ini, mungkin ini sangat bagus Pak Bos ya, sebagai regenerasi yang nantinya terus akan melanjutkan warisan-warisan budaya dari para leluhur kita. Tadi disebutkan oleh Pak Bos ya, bahwa saya ini memang sudah 35 tahun, waktu yang tidak sedikit melayani para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seluruh Indonesia. Bersama dengan Pak Jumari. Pak Jumari belum lama, masih muda. Kalau saya sudah 36 tahun, kalau tahun ini 36 tahun. Nah, kenapa ini terjadi malam ini pergelaran seni ritus Parahyangan yang diselenggarakan oleh Taruna Budidaya Bandung. Ya. 2 bulan yang lalu saya hadir di Pasewakan ya, maksud ya, kemudian Pasewakan Budidaya karena ada yang perlu kita selesaikan berkaitan dengan sumber daya manusia, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya memperhatikan, melihat langsung saat itu luar biasa, walaupun sebetulnya generasi mudanya yang laki-laki belum ada belum menunjukkan ya di depan saya, tetapi saya berpikiran bahwa ini pasti generasi muda budidaya ini pasti ada sesuatu, ada potensi ya. Lalu saya tanya Kang Bos, Ibu Tuti, kemudian juga ada Kang Asep dan kawan-kawan, saya korek-korek, ternyata iya benar, ada sesuatu, ada potensi untuk mengangkat budaya yang ada di Parahyangan ini. Generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, teruslah ya membangun ekosistem. Kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa sendirian. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya yang di luar penghayat, yang bukan penghayat kepercayaan terhadap Yang Maha Esa, saya kira juga memahami akan keberagaman bangsa ini.
sudah sangat jelas dan sudah sangat kuat payung hukum terhadap pelindungan, ya. Kemudian juga pembinaan terhadap saudara-saudara kita penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nggak ada beda. Agamanya apa, sukunya apa, warnanya apa, baju hitam, baju putih, baju coklat, sama saja, nggak ada beda. Bahwa kita ini adalah anak negeri yang harus punya kewajiban hak yang sama. Ya, ini saya kira dimulai dari generasi muda taruna budidaya yang ini bisa ditiru dengan yang lain. Saya sangat senang tadi kolaborasi juga dengan mahasiswa-mahasiswa ISBI ya, ISBI Bandung dan ITB juga tadi masalah apa nih menempa ini tadi ini termasuk seni apa ya, seni rupa atau seni apa gitu ya. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, pergelaran ritus itu kalau yang lalu-lalu mungkin ada rasa tidak tenang, rasa takut, wah kita mengangkat ritus, seolah-olah ritus itu berkaitan yang aneh-aneh dan sebagainya. Bukan. Ritus adalah salah satu objek kebudayaan yang sudah sangat jelas. Ya. Itu harus kita lindungi, harus kita kembangkan, harus kita manfaatkan nilai-nilainya, bahkan pelaku-pelakunya juga harus ditingkatkan kompetensinya. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau setelah ritus apa? Pergelaran ritus parahyangan. Ada lagi, ya. Ada manuskrip. Oh, parahyangan ini sangat luar biasa dengan manuskrip. Ya kan? Kaitannya dengan permainan tradisional luar biasa. Adat istiadat apalagi banyak. Monggo silahkan kolaborasilah terus saja. Kita kerjasama. Ini Mbak Wati ini dari sekretariat. Ini kalau di kantor tadi saya kenalkan Bu Yuti, itu anak saya kalau di kantor. Ya, ini kerjanya luar biasa dan ini yang ngurusin ini Mbak Wati ini. Makanya saya ajak sini. Ya dibuktikan, ini loh masyarakat Buhayat, ini loh sudah terjadi satu relasi antara mereka, tidak hanya generasi muda Buhayat tapi juga generasi muda yang lain. Ayo terus kita berkarya melalui apa yang ada di potensi masing-masing. Dan saya titip generasi muda, tolong petakan potensi-potensi apa saja, warisan-warisan budaya apa saja yang ada di lingkungan masing-masing atau di desa masing-masing. Ini juga ada Pak Kepala Desa saya kira ya, ada Pak Lurah. Sekarang ini kebudayaan bekerja dari bawah. Potensi yang ada di desa itu apa? Petakan. Lalu mau diapakan? Dengan cara apa? Dengan siapa? Ya kan? Lalu kemudian kemanfaatannya untuk siapa? Ayo kita sama-sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, ya. Dan ini tadi titipan dari Mbak Wati. Saya kebetulan tahun ini juga sebagai koordinator umum ya Mbak Wati, Pekan Kebudayaan Nasional yang ketiga tahun ini. Ya, saya ini pesan sponsor nih Pak. PKN akan dibuka tanggal 19 November hingga tanggal 26 November. Ya, mohon nanti semua kita nonton bareng. PKN akan dibuka oleh Bapak Presiden, ya, dan penutupannya oleh Bapak Menteri PNK. Ya, jadi ingat tanggalnya 19 November malam ya Bapak ya, dan kita di mana-mana akan kita pasang nonton bareng ya untuk pemajuan kebudayaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kita tidak sendiri, kita harus terus bergerak maju, bukan bergerak mundur, bergerak maju untuk pelestarian nilai-nilai. Dan
Boleh saya contohkan, Bapak Ibu. Satu saja dari ritus apa yang akan diangkat. Masing-masing organisasi kepercayaan terhadap yang ada di negeri ini, yang jumlahnya 187 organisasi, itu ada di situ. Ada. Dan saya berterima kasih, ini dimulai dari budidaya ya Pak Bos, dari Taruna Budidaya, untuk mengungkap itu semua. Kita buka apa yang ada di ibaratnya di dalam tubuh kita. Artinya ajaran-ajaran leluhur ya yang sudah diwariskan ini, lalu kita kemas, kita kembangkan, apakah itu melalui seni ritus, seni tari, seni musik, bisa semuanya. Dan mohon kawan-kawan yang punya kompetensi di bidang ini, ayo kita bergerak maju, bergerak sama-sama untuk pemajuan kebudayaan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama. Kita bekerja sama, saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik semua, teman-teman, tidak sama-sama kerja, bekerja sama, gotong royong, ayo. Ya kan? Kalau hanya sama-sama kerja, tidak maksimal yang kita dapatkan. Tapi kalau bersama, akan ringan dan hasilnya akan lebih optimal. Itu ya. Jadi selamat sekali lagi. Ini atas nama Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Dikbud sekali lagi mengapresiasi, dan mudah-mudahan ini terus dilakukan ya, bahkan menjadi eventnya ya Kang Asep ya, jadi event tahunan, nanti bergantian apakah di komunitas mana, di padepokan apa, di sanggar apa, silahkan. Jadi ini nanti lebih lagi dikembangkan, dan kontennya saya kira juga lebih lagi ditambah gitu ya, sehingga nanti akan diikuti oleh generasi-generasi muda penghayat di daerah yang lain ya. Kita mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan saya kira Pak Jumhari ini kan sebagai Kepala BPNP Provinsi Jawa Barat juga sudah banyak yang dilakukan, dan silahkan terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan beliau ya. Jadi saya kira ini dari event yang sangat bagus untuk ke depan ya. Mbak Wati kalau masih ada di sekretariat tidak akan lupa kalau ini nanti ya dilihat Mbak Wati kira-kira wah ini perlu dikembangkan nih ya, bahkan fasilitasinya nanti akan lebih bisa juga. Kita lihat malam ini Kang Asep ya, kolaborasinya seperti apa. Nah ya, pokoknya saya senang sekali nih, nanti kita laporkan ya, Mbak Wati dilaporkan kepada Pak Dirjen apa yang sudah dilakukan oleh generasi muda Taruna Budidaya, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain yang ada di sini. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang akan kita saksikan, kita lakukan malam ini akan membawa sebuah manfaat yang lebih luas, baik untuk generasi muda Taruna Budidaya, juga komunitas yang lain, dan juga untuk masyarakat di sekitar ini. Saya kira itu, selamat, sukses selalu, dan mudah-mudahan semua sehat terus. Jangan dilepas ininya, maskernya ya, walaupun sudah level 1 ya, Jawa Barat ya. Sudah level 1, kita tetap waspada, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa akan memberikan terus sinar terangnya kepada kita semua, diberikan sehat dan panjang umur. Saya kira itu, terima kasih, Rahayu, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ibu untuk melakukan pemukulan gong didampingi oleh Ibu Tuti Egawati, Bapak Kuswara, dan juga Bapak Jumhari. Kami persilakan untuk mendampingi Ibu Sri. Kami persilahkan. Ibu Wati juga sama mendampingi. Dipersilakan. Begitu semangat.
saat pemukulan gong 5 kali Ibu Sri telah melakukan simbolis pembukaan Pantaran Seni Ritus Parahyangan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Ibu Sri yang telah melakukan pemukulan gong sebagai pembukaan acara seni pagelaran seni Ritus Parahyangan. Kepada para panitia kami persilakan sesuai dengan konsep atau rencana untuk mengalihkan alat yang telah dilaksanakan. Bapak kalian bersadaya, Kreng Sena Sambutan, kurang karunia karena pagelaran seni Ritus Parahyangan. Panempa pandai lebat karena area pagelaran. Para pandai muda, menambah meski laksana menempah mengolah potensi, mengharmonikan semesta. Api, air, angin, dan bumi menyatu, melebur kekuatan alam menjadikan pusaka diri dan sejarah, mengolah budi dan daya hingga pijar dan siap untuk ditempuh. Karengan para pengrawit utawi para biar disarankan para sepuh hingga kurang lebih di tempat upacara.
lebih dekat ya. Tadi dia kebalikan Yuk, langsung itu sama halaman penonton.
Kahulan Seritus Parianan hingga Wetan. Titik wanci kemustari ingang mangsa hutan kaulah samarkanca sejak malam sejak malakuan apa salam kebahagiaan warisan para pujangga turunan ibu pohon titisan para kiai Allah sejak mimpin amin ngala gereja lungsur hangsar bersejak beral lumapa ju luang bertanda Magelang.
Ya, tapi keluarkan wae. Oh, dipegang, pamegangkeun. Jadi mau pamit disimpan di dia teh, teka kontrol gini kan, telan di mana, mau sama adek.
Tunggal Ika alias NKRI jadi jati diri bangsa Indonesia mau tetap jadi panutan pikeun bangsa
Sampai habis suaranya. Kasih tahu aja ibu. Pokoknya udah tuh. Ya. Acaranya kamu ada di HP. Ini matiin dulu aja gitu live. Live-nya. Live budidaya. Oh, jangan saya. Siapa ya? Masih. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, pagelaran seni Ritus Parahiangan, dan terima kasih atas aplaus dari Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sekali lagi terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah pagelaran seni Ritus Parahiangan, selanjutnya akan ditampilkan yaitu pagelaran seni-seni lainnya. Hanya beberapa bagian yang ada di latar Jawa Barat. Di antaranya adalah tari, pencak silat, sintret, laingguan, awangsa, garuda, sakti. Bapak dan Tapi ini Ibu emang ada yang suara-suara hormati. tadi. Nanya-nanya. Sekarang kerinding ya. Pagelaran seni berikutnya yaitu Karinding. Udah kerinding terus. Karinding adalah salah satu alat musik Papua Jawa LO Barat. mana LO? Dan bahannya terbuat dari bambu. Dahulu karinding dipergunakan sebagai sarana seni ritus Nama masih lama. untuk upacara adat. Bahkan vibrasi dan resonansi suaranya konon dipercaya mampu untuk mengusir hama di ladang perkebunan dan Acara persawahan. apa, Pak? Sampai kini alat musik karinding masih digunakan untuk mengiringi pembacaan doa atau raja. Untuk para penabuh, bayagan karinding kami persilakan. Live. Iya, ayoan gantian dong. Gantian dong. Bentar. Kemana? Diam. Lagi sih. Lagi nyiapin hari ini. Itu apa satu? Satu he. Anu, nggak tahan.
alat dokumentasi. Bahan. Baturan.